Selamat pagi, Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Reguler Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, sesi ke-1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Firman River Huta Barat dengan NIDN 0102088405 dengan asal kampus Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi. Berikut adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran untuk sertifikasi dosen. Video pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah Jaringan Telekomunikasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 4 program studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Jaringan Telekomunikasi adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip-prinsip kerja jaringan telekomunikasi, prinsip komponen jaringan telekomunikasi, mampu melakukan perancangan jaringan telekomunikasi, dan mampu untuk mengevaluasi sistem performance dan reliability pada jaringan telekomunikasi. Mata kuliah ini terdiri dari 12 sub CPMK. Pada mata kuliah ini akan membahas sistem jaringan telekomunikasi, perkembangan sistem jaringan, klasifikasi jaringan, teknologi media transmisi, teknologi switching, teknologi signaling, jaringan PSTN, jaringan PLMN, jaringan berbasis IP, jaringan Next Generation Network, topologi jaringan, dan kualitas layanan. Adapun bahan kajian yang digunakan adalah sebagai berikut: Introduction to Telecommunication Network Engineering oleh Tarmo Atalainen. Yang kedua, Telecommunication System Engineering oleh Roger L. Freeman. Secara umum, metode pembelajaran yang dilakukan adalah tatap muka, ceramah, presentasi, diskusi, di mana pada akhir pertemuan akan dilakukan kuis untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa. Setelah ujian tengah semester atau pada minggu ke-9, mahasiswa akan ditugaskan untuk melakukan studi kasus jaringan telekomunikasi secara berkelompok dengan topik utama adalah perancangan jaringan telekomunikasi dan evaluasi sistem performa dan reliability pada jaringan telekomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan atau memberi nilai tambah pada permasalahan yang ada pada masyarakat. Hasil studi kasus yang akan diharapkan adalah mahasiswa mampu memaparkan latar belakang, merumuskan masalah yang terjadi pada masyarakat, dan memberi gagasan penyelesaian terkait atau sehubungan dengan jaringan telekomunikasi, serta solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atau untuk memberi nilai tambah pada jaringan yang telah tersedia pada masyarakat. Dan hasil studi kasus akan dipublikasikan secara internal program studi dalam bentuk poster studi kasus yang akan dipaparkan dalam poster studi kasus. Berikut adalah rubrik penilaian mata kuliah pada mata kuliah ini. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, berikut adalah unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan unsur pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat siang. Ya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Jaringan Telekomunikasi. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ya silakan berdua sesuai dengan nama dan masing-masing. Buat baik. Dua selesai. Ya, sebelumnya saya mau dulu ya, tahu siapa aja yang hadir hari ini. Al-Faktobi, Pak Amanda, ada Pak. Aura, ada Pak. Saya Mika, Gracia, ada Pak. Iya, ada.
Timothy. Oke, sepertinya semua hadir ya. Ya, Pak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan komponen-komponen jaringan telekomunikasi dan jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, kalau masih ingat apa saja yang menjadi atau komponen-komponen yang ada pada jaringan telekomunikasi? Ada yang masih ingat? Ada? Ya? Mari. Switch, router, receiver, oke, receiver, oke, ya, hub, transceiver, ada switch, ada apa namanya? Device, ada router, gitu ya. Jadi itu berbagai macam perangkat-perangkat, ya itu dari berbagai jenis jaringan ya. Oke, jaringan apa yang mungkin biasa kita gunakan di yang atau lalu kita bahas di jaringan komunikasi? Apa? Internet, apa? Telepon, PSTN ya. Apalagi? VoIP, VoLTE, ya. Ya, jadi ada telepon yang secara umum PSTN itu nanti telepon yang kita pakai. Yang umumnya VoLTE itu sudah berada di atas jaringan seluler atau PLN, ya, Public Land Mobile Network. Hari ini kita akan membahas media transmisi, khususnya media transmisi kabel. Ya, perangkat-perangkat yang kita sebutkan tadi akan dihubungkan oleh sebuah media transmisi. Ya, dan pada jaringan tersebut juga karena terdiri dari perangkat-perangkat itu, maka akan memerlukan media transmisi, berbagai jenis media transmisi yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar perangkat tersebut. Ya. Ini yang menjadi bahan bahasan kita hari ini. Yaitu kita akan bahas pendahuluan, terus faktor apa saja yang kita perlukan kita perhatikan dalam desain, dan tentunya dalam hal ini kita akan melihat bagaimana media transmisi digunakan, ya, dalam media transmisi kabel, media wireless. Ya. Di akhir pertemuan diharapkan kalian akan dapat memahami karakteristik media, penggunaannya, jadi di mana saja bisa digunakan, apa untung rugi menggunakan media transmisi tersebut, gitu ya. Dan implementasinya adalah ketika harus menentukan mana media terbaik yang bisa kita gunakan dalam menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi tadi, sehingga kita membangun sebuah jaringan telekomunikasi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu media transmisi? Kira-kira kalau kita menggambarkan media transmisi itu apa? Apa? Alat penghantar apa kira-kira? Informasi media, data dari mana? Dari satu titik ke titik lain. Titik ini dalam hal ini apa? Pengirim dan aku lebih spesifik tadi perangkat gitu ya, untuk melewatkan informasi. Ya. Jadi benar ya. Jadi kalau di sini dibuat statement, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data, dalam hal ini itu perangkat-perangkat telekomunikasi tadi. Informasi ini atau sinyal ini nanti yang akan dilewatkan melalui media transmisi. Jadi apakah gambar, apakah teks akan juga menjadi sinyal. Nanti sinyalnya itu pun akan tergantung terhadap media apa yang akan kita gunakan. Gitu ya. Apakah nanti saya kalau lewat kabel tembaga maka elektrik. Kalau melihat kabel optik maka cahaya.
Kalau lewat udara maka gelombang elektromagnetik. Itu ya. Nah, secara umum ada dua bagian besar bagaimana media yang kita bisa gunakan, yaitu guided and unguided. Jadi karakteristik dari dan kualitas sinyal yang akan kita kirimkan, informasi yang kita kirimkan itu akan dipengaruhi oleh media yang kita gunakan dan sinyal yang kita gunakan. Kalau dia lewat sebuah jalur khusus, misalnya dalam hal ini kabel tertentu, mungkin akan lebih sulit untuk terkena interferensi atau gangguan. Jadi akan pengaruh karakteristiknya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari dua jenis guided dan unguided ini, maka kalau kita yang guided, yang berupa kabel atau ya kabel ya yang ini, maka media pengirimannya akan menjadi penting karena pilihan medianya akan mempengaruhi kualitas sinyalnya nanti. Ya. Dan unguided, kita akan melihat berapa lebar bandwidth yang bisa kita peroleh. Itu biasanya menjadi konsen. Jadi secara khusus atau secara umum, dalam kita mengirimkan data informasi, prioritas utama kita, perhatian utama kita adalah berapa kecepatan data yang bisa kita kirimkan dan berapa jaraknya. Kita berharap bahwa kita punya sebuah media yang bisa mengirimkan data sangat cepat dan jangkauannya jauh. Walaupun itu nanti menjadi akan menjadi kurang lebih. Kalau kita pengen cepat, mungkin jaraknya nggak jauh. Kalau misalnya jaraknya jauh, mungkin kecepatannya akan. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, jadi karena kita ingin mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, maka kita perlu memperhatikan karakteristik perangkat tersebut. Jadi kita akan memperhatikan misalnya untuk seperti yang ini saya utarakan, media apa namanya, berapa cepat data akan kita kirimkan, berapa jauh datanya akan kita kirimkan. Ya, jadi maka nanti dalam mendesain sebuah media atau apa yang akan kita gunakan, maka kita akan perlu memperhatikan bandwidth lebar kita yang akan kita gunakan. Jadi ini akan dipengaruhi oleh seberapa banyak data yang kita kirim. Maka kalau semakin banyak data yang kita mau kirim, maka kita butuh bandwidth yang lebih besar. Ya. Terus kalau kita memilih sebuah media transmisi, maka kita akan perlu perhatikan dengan menggunakan media transmisi tersebut berapa banyak atau apa kerusakan yang bisa terjadi atau rugi-rugi yang terjadi pada sinyal. Karena tentu akan ada kerusakan atau rugi-rugi sinyal yang akan dialami ketika kita memilih media tertentu, gitu ya. Berikutnya kita perlu perhatikan berapa jumlah penerima, maka akan berpengaruh. Oh, kalau jumlahnya satu, mungkin kita salurannya cuma satu. Kalau kita butuh banyak, mungkin kita akan membutuhkan hanya dari point to multi point. Kami cuma satu, misalnya point to point. Oke, mana yang cocok untuk point to point, mana yang cocok untuk point to multi point. Atau mungkin tidak dari one point to multi point, tapi dia misalnya kabel. Bisa nggak kita buat kabel dari one point dari point to multi point? Mungkin kita perlu adaptasi pangkat. Menunjukkan hasil desain kita itu dari hal-hal yang kita desain tadi itu kita punya pilihan tadi ya, media transmisinya apakah kabel atau wire. Jadi hari ini kita akan fokus kepada media transmisi yang guided atau kabel ya, dimana untuk media transmisi guided itu akan ada strip pair, kabel koaksial dan fiber optik.
Ada yang udah familiar atau ada yang tahu kira-kira twisted pair itu apa aja? Kabel koaksial itu yang mana? Fiber optik itu apa? Ada? Ya. Twisted pair yang dipakai untuk jaringan LAN. Oke, Yang isinya ada 8 kabel. 8 kabel. Yang lain? Ada? Yang tahu? Atau oke, itu tadi twisted pair. Fiber optik ada yang kenal? Ya? Isinya kaca. Oke, itu ya. Kaca. Oke, jadi ya masing-masing tadi yang disebutkan sudah ada benarnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail sedikit ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik media transmisi gaya media, jadi ada twisted pair, multi pair kabel, koaksial dan fiber optik. Kalau kita lihat ada perbedaan ada dari sisi karakteristik, ada range frekuensi yang kita bisa gunakan ketika kita mengirimkan informasi. Terus tipikal atenuasi yang terjadi per jarak setiap panjang media transmisinya. Jadi misalnya twisted pair dia akan mengalami atenuasi sebesar 0,2 dBm per kilometer pada frekuensi 1 Hz. Ya. Atau misalnya kalau pakai optik 0,5 sampai 0,2 sampai 0,5 dB per kilometer. Nah, kita bisa lihat juga masing-masing jarak maksimum yang bisa dijangkau. Kalau twisted pair bisa sampai dengan 2 km sampai dia membutuhkan repeater. Sementara kalau fiber optik bisa sampai 40 km. Jadi twisted pair itu adalah dua kabel yang diputar. Ya, jadi nanti dibundle dalam menjadi satu kabel. Ya, jadi ada alasan sebenarnya kenapa twist. Ya, itu tujuannya adalah untuk cancellasi interferensi. Ya, dalam aplikasinya seperti yang tadi disebutkan oleh Taufik, banyak digunakan misalnya di LAN, kabel LAN. Biasanya dia sampai 4 pair, ya 4 pair jadi 8 kabel. Jadi 2 kabel di twist jadi 1 pasang. Kalau 4 pasang nanti jadi 4 kabel, itu biasanya digunakan di kabel LAN atau juga di jaringan telepon. Jaringan telepon lokal, jadi antara rumah ke local exchange, ya. Atau ya dalam hardware bangunan bisa digunakan untuk PABX, ya. Nah, kalau kita lihat untuk ruginya, twisted pair itu murah, sederhana, tapi data rate-nya rendah dan jangkauannya cukup terbatas. Ya. Jadi kalau kabelan sendiri ya hanya sekitar maksimal 100 meter. Ya. Twisted pair ini digunakan dalam kalau analog dia bisa sampai 5 sampai 6 km jaraknya bisa digunakan. Nah, bandwidth-nya 1 MHz dan kecepatannya pada 100 GHz ya. Tapi untuk dengan shield kalau dia dikasih shield bisa sampai 3 GB ya. Kabel umum twisted pair itu ada UTP, unsealed twisted pair, dan sealed twisted pair ya. Jadi yang biasanya yang UTP yaitu unsealed, tidak ada sealnya, biasanya lebih murah. Caranya juga biasanya lebih, karena nggak di-shield, intervensinya bisa lebih tinggi sehingga caranya murah. Yang di-shield, jadi dia dikasih pelindung, bahkan untuk yang tertentu sampai setiap pair itu dikasih shield, ya. Tapi ya jadinya lebih mahal, tapi bisa lebih
cepat walaupun jaraknya sama aja. Tipikal koneksinya adalah ini ada yang straight through dan crossover ya untuk instalasi antara kabel. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya. Jadi ya paling umum UTP akan digunakan pada menghubungkan antara baik komputer dengan komputer, komputer dengan switch, komputer nanti akan tergantung perangkat apa yang digunakan akan menentukan hubungan kabelnya apa. Contoh misalnya antara komputer dan switch kita pakai slide. Walaupun teknologi sekarang kita pakai straight through aja udah bisa ya. Jadi sudah ada auto detect sekarang. Berikutnya adalah koaksial. Kabel koaksial. Jadi koaksial itu terdiri nanti dari kabel tembaga dan kabel serat. Ya, jadi seperti di sini kita lihat ada kabel tunggal dan ada serat di sini dan ada silnya. Ya. Nah ini biasanya digunakan untuk kabel TV dan untuk panggilan untuk telepon jarak jauh ya. Jadi dan juga untuk lokal LAN. Berikutnya adalah fiber optik. Fiber optik secara struktur ada core, ada cladding, ada jacket ya. Jadi pada fiber optik sinyal yang digunakan adalah cahaya, yang cahayanya nanti akan dilewatkan melalui core ya. Jadi kalau kita lihat kapasitasnya akan sangat besar dan bisa mencapai ratusan Mbps dengan jarak puluhan kilometer ya. Jadi ukurannya kecil, ringan, attenuasinya rendah, dan karena dia menggunakan cahaya, interferensi dari medan listrik dan medan magnet elektromagnetik itu akan sangat minim mempengaruhi medianya. Jadi bisa digunakan untuk jarak jauh ya. Nah, aplikasi serat optik ini sekarang paling banyak sekarang digunakan itu adalah untuk fiber to home ya, FTTX. Jadi layanan internet sekarang menggunakan optik atau untuk long haul trunk ya. Jadi backbone untuk internet kita gunakan itu menghubungkan satu kota dengan kota lain jarak jauh. Untuk bandingkan sangat besar, kita akan lebih menguntungkan menggunakan fiber optik dan jaraknya juga lebih panjang. Secara karakteristik transmisinya ini fiber optik menggunakan gelombang direct, frekuensinya 10/14 sampai 10/15 MHz ya, dan ini merupakan sinyal gelombang tanpa ya, makanya jadi seperti infrared ya. Dan kita bisa menggunakan LED atau ILD, injection laser diode ya, untuk sebagai sumber cahayanya. Dan kita bisa menggunakan beberapa berkas cahaya yang akan dilewatkan melalui media fiber optiknya. Jadi dengan semakin banyaknya jenis gelombang cahaya yang kita gunakan, kita bisa seolah-olah mempunyai hal yang berbeda. Jadi dalam satu optik kita bisa menggunakan beberapa cahaya. Berarti kita akan memperoleh kecepatan yang lebih. Ya. Jadi itu. Nah, dalam mode transmisinya ada step index, multimode, grade index,
multimode dan single mode. Jadi single mode ini yang paling baik. Jadi dia pakai satu berkas cahaya, kecepatannya bisa sangat besar dan jaraknya juga bisa sangat jauh. Jadi kalau yang paling oke pakai yang ini, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, itu single mode itu tipikalnya step itu atau gradient ini? Dia itu step index, ya. Jadi kalau grade index itu dia antara dari paling inti sampai keluar itu indeks-indeksnya beda-beda. Sementara kalau step index ini ada hanya satu indeks, satu jenis cahaya kaca. Jadi hanya satu indeks cahaya. Tapi karena dia besar, biasanya core-nya lebih besar, sehingga kita bisa menggunakan multimode. Jadi kita lewatkan beberapa berkas cahaya dengan sudut tertentu. Sementara ini satu indeks, dia lebih kecil, kita hanya lewatkan satu cahaya. Nah, kalau gradient index berarti dia indeks bias dari core-nya bertingkat, sehingga berkas cahaya yang dilewatkan ini akan membentuk seolah-olah menjadi gelombang. Kalau step index multimode, dia hanya memantul karena dia satu indeks bias saja. Jadi cahayanya dipantulkan ke batas ini, dipantulkan, jadi dia akan mantul. Nah, kalau versi di sini dia akan karena perbedaan indeks bias, dia akan seperti melengkung. Dia akan beberapa kali melakukan pembiasan. Ya. Jadi ini pun kita bisa beberapa berkas sekaligus. Media berikutnya adalah media transmisi wireless yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Jadi dari pembahasan kita tadi mulai dari twisted pair, koaksial, dan kira-kira mana yang paling menguntungkan untuk digunakan? Kenapa? Oke, tergantung kenapa? Karena fiber optik memang dia jaraknya jauh, transmisi cepat, cuman untuk harga dia sangat mahal, maintenance itu mahal. Sementara kalau kayak kabel koaksial jaraknya pendek, cuma harganya jauh lebih murah. Itu semua tergantung pribadi semua baik. Oke ya. Jadi kalau kita mau jadi kalau kita mau memilih, kita akan melihat kira-kira jaraknya cukup apa enggak, baterainya cukup apa enggak, gitu ya. Nah, tapi sekarang ini memang arahnya akan lebih banyak ke sana, jarak dan bandwidth yang dihasilkan bisa jauh lebih baik, gitu ya, lebih cepat ininya. Ya sekarang itu sudah murah ya. Jadi sekarang teknologinya juga bahkan yang dulunya misalnya dari di seluler, dari baseband di antena ke radio itu pakai koaksial. Sekarang dia udah optik, jadi nanti basebandnya di atas. Jadi komunikasi di antena itu sudah nggak lagi pakai koaksial, tapi udah pakai optik. Jadi ada banyak pergeseran pemanfaatan media transmisi untuk saat ini, gitu ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, silakan kalian bisa belajar lanjutan dari media transmisi wireless. Nanti materinya ada di Facebook yang sudah di-share, bahan ajar yang sudah di-share ya. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.